Mengatasi nyeri pasca operasi. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan seringkali menjadi kekhawatiran banyak orang setelah menjalani prosedur medis. Nyeri pasca operasi. Nyeri ini bisa terasa mengganggu, tapi jangan khawatir. Dalam video ini kita akan bongkar tuntas berbagai strategi efektif untuk mengatasinya agar pemulihan Anda berjalan lebih nyaman dan cepat. Pertama-tama, mari kita pahami dulu. Nyeri pasca operasi itu adalah ras visual atas sakit atau ketidaknyamanan yang muncul setelah Anda menjalani operasi. Ini adalah bagian normal dari proses penyembuhan karena tubuh Anda sedang memperbaiki jaringan yang rusak akibat prosedur. Intensitasnya bisa sangat bervariasi, tergantung jenis operasi, lokasi, dan ambang nyeri masing-masing orang. Ingat, pengalaman setiap orang itu berbeda. Kenapa sih penting banget mengatasi nyeri ini? Bukan cuma soal kenyamanan, tapi nyeri yang tidak terkontrol bisa sangat menghambat proses pemulihan Anda. Bisa bikin susah tidur, susah bergerak, bahkan kadang memicu komplikasi lain seperti pneumonia atau penggumpalan darah karena Anda jadi enggan bergerak. Jadi jangan pernah sepelekan rasa nyeri ya. 1. Instruksi dokter tentang obat pereda nyeri. Ini adalah pondasi utama penanganan nyeri pasca operasi. Dokter Anda akan meresepkan obat pereda nyeri yang sesuai dengan kebutuhan dan jenis operasi Anda. Entah itu obat oral, suntikan, atau bahkan obat yang diberikan melalui infus. Penting sekali untuk minum obat sesuai jadwal yang diresepkan. Jangan menunggu nyeri memuncak. Jika Anda menunggu sampai nyeri tak tertahankan, dosis obat mungkin tidak lagi efektif. Jangan takut untuk berbicara jujur dengan dokter atau perawat jika nyeri Anda tidak terkontrol dengan dosis yang diberikan. Mereka bisa menyesuaikan dosis atau jenis obat. Jangan juga sembarangan menggabungkan obat pereda nyeri tanpa sepengetahuan tim medis Anda. Selalu laporkan efek samping yang Anda rasakan. 2. Manfaatkan terapi dingin atau panas. Tergantung jenis operasi dan saran dokter, kompres dingin sangat efektif di awal, terutama untuk mengurangi bengkak dan nyeri akut pada luka atau area operasi. Biasanya digunakan dalam 24-48 jam pertama. Setelah beberapa hari, kompres hangat seringkali lebih efektif untuk meredakan ketegangan otot, melancarkan aliran darah, dan mengurangi kekakuan. Misalnya untuk nyeri otot punggung setelah operasi besar. Selalu konsultasikan dengan dokter atau perawat Anda sebelum menggunakan terapi ini untuk memastikan aman dan tepat untuk kondisi Anda. Hindari langsung meletakkan es pada kulit. 3. Posisi tidur dan gerakan yang nyaman. Perhatikan posisi tubuh Anda. Terkadang, mengubah posisi tidur atau duduk bisa sangat membantu mengurangi tekanan pada area yang sakit. Gunakan bantal tambahan untuk menopang tubuh Anda, misalnya bantal di antara lutut saat tidur miring, atau bantal untuk menopang area perut setelah operasi abdomen. Dan ingat, gerakan perlahan dan bertahap itu baik, bahkan sangat dianjurkan untuk mencegah komplikasi seperti penggumpalan darah. Namun, jangan memaksakan diri. Ikuti arahan fisioterapis jika ada. Mereka akan memberikan panduan latihan yang aman dan sesuai kondisi Anda. Mulailah dengan jalan kaki singkat di kamar, lalu bertahap tingkatkan durasinya. 4. Teknik relaksasi dan pengalihan perhatian otak. Kita punya peran besar dalam merasakan nyeri. Ketika kita stres atau cemas, nyeri bisa terasa lebih intens. Coba teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, tarik napas perlahan melalui hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Anda juga bisa mencoba meditasi ringan, mendengarkan musik menenangkan, atau mendengarkan podcast favorit. Mengalihkan perhatian dengan membaca buku, menonton film, atau melakukan hobi ringan yang tidak memerlukan banyak energi juga bisa sangat efektif. Ini membantu otak Anda fokus pada hal lain selain nyeri. 5.
Nutrisi dan hidrasi yang cukup. Tubuh Anda membutuhkan bahan makar yang tepat untuk proses penyembuhan yang optimal. Makan makanan bergizi seimbang yang kaya protein, vitamin, dan mineral sangat penting untuk meregenerasi sel dan jaringan yang rusak. Jangan lupakan hidrasi yang cukup. Minum air putih yang banyak membantu menjaga fungsi organ, melancarkan peredaran darah, dan mencegah sembelit yang bisa memperburuk nyeri. Hindari makanan yang bisa memicu peradangan, seperti makanan olahan atau terlalu banyak gula. Pilih buah-buahan, sayuran, dan protein tanpa lemak. 6. Istirahat yang cukup dan kualitas tidur. Tidur adalah waktu di mana tubuh Anda memperbaiki diri secara maksimal. Usahakan untuk mendapatkan istirahat yang cukup dan berkualitas. Ciptakan lingkungan tidur yang nyaman, gelap, tenang, dan sejuk. Jika nyeri mengganggu tidur Anda, bicarakan dengan dokter. Mungkin ada penyesuaian obat atau strategi lain yang bisa membantu. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur. Semakin baik kualitas tidur Anda, semakin cepat tubuh Anda pulih, dan semakin baik Anda mengatasi nyeri. Kapan harus segera ke dokter? Meskipun nyeri pasca operasi itu wajar, ada beberapa tanda yang mengharuskan Anda segera mencari bantuan medis atau menghubungi dokter. Nyeri yang tiba-tiba memberat, tidak tertahankan, dan tidak merespons obat pereda nyeri. Demam tinggi di atas 38 derajat Celcius yang tidak jelas penyebabnya. Kemerahan, bengkak berlebihan, hangat saat disentuh, atau keluarnya nanah atau bau tidak sedap dari area luka operasi. Sulit bernapas, nyeri dada, atau sesak napas. Mual atau muntah yang parah dan tidak kunjung hilang, atau tanda-tanda dehidrasi. Pembengkakan mendadak pada salah satu kaki bisa jadi tanda penggumpalan darah. Jangan tunda jika Anda mengalami tanda-tanda ini ya, lebih baik memeriksa daripada menunda. Teman-teman, ingatlah bahwa Anda tidak sendirian dalam menghadapi nyeri pasca operasi. Pemulihan adalah sebuah perjalanan dan prosesnya butuh waktu. Bersabarlah dengan diri Anda sendiri, dengarkan tubuh Anda, dan jangan ragu untuk berkomunikasi secara terbuka dengan tim medis Anda tentang segala keluhan atau kekhawatiran yang Anda rasakan. Mereka adalah partner terbaik Anda dalam proses penyembuhan ini. Semoga informasi ini sangat bermanfaat ya untuk Anda atau orang terdekat yang sedang menjalani pemulihan pasca operasi. Kalau Anda punya pengalaman atau tips lain yang efektif, jangan sungkan berbagi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini jika Anda merasa terbantu, subscribe ke channel ini untuk informasi kesehatan lainnya yang terpercaya, dan bagikan ke teman-teman Anda agar manfaatnya bisa meluas. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap sehat, semangat, dan semoga pemulihan Anda berjalan lancar.